Yes, yes. No. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah kita mulai kembali materi tafsir di sore hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam, ayuhal ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Mari kita sama-sama kembali lanjutkan materi kita di sore hari ini ya, untuk mengkaji tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita mulai dari surat Al-Mulk ayat pertama. Nah, dan pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di surat Al-Mulk ini, dan kita masuk ke dalam ayat ke-16 ya, insyaallah taala. Ya, namun sebelumnya ya, ana minta ada yang berkenan membacakan ayat tersebut ya, silahkan. Nah, silakan dari tafadhol. Kemarin Bapak Kiarto, Pak Sugiarto sudah ya. Mungkin sekarang sama Muhammad Hakiki, tafadhol Iqra surat Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Nah, tafadhol. Ada Muhammad Hakiki ada? Oh, sepertinya belum koneksi ya. Suaranya belum dibuka. Nah, pindah kita masuk ke Muhammad Hakiki, tafadhol Iqra ayat 16 sampai 19. Nah, dalam Al-Quran. Ayat 16 ya. sahih. Belas sampai 17 ya, saya berapa? Ya, 16 sampai 19. Betul. 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Nah, ya, syukran barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan oleh saudara kita, oleh Muhammad Hakiki, bisa ya memberikan manfaat dan pahala
Nah, buat yang membaca dan buat kita semua yang mendengarkan. Nah, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, kita tadi sudah mendengarkan bacaan surat Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Nah, Allah di situ bertanya, ya. Ketika Allah bertanya kepada siapa aja ya dari makhluknya, itu bukan berarti Allah itu tidak mengetahui. Justru Allah bertanya itu agar mereka semuanya berpikir. Nah, di sini Allah bertanya, "Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, ya, terhadap zat yang ada di langit, ayyakhsifa bikumul arda, apabila dia, ya, menghendaki bumi itu terbelah atau terbenam, ya, terbelah atau terbenam untuk kalian, fa idza hiya tamur, dan kemudian tiba-tiba dia itu tamuru. Tamur itu artinya bisa tadhhab wa tarji, ya, pulang pergi, atau tatarib, atau tidak tenang, tidak tetap, ya. Maksudnya bumi, ya, ketika terbelah dia akan geser ke sana ke sini. Tidak tenang. Ya. Jadi siapa yang bisa menolong atau bisa membuat bumi ini jadi kembali seperti semula jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya terbelah. Nah, kemudian am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit, an yursila alaikum hasiba, apabila Allah atau zat yang di langit itu mengirimkan untuk kalian hasiba. Hasiba itu hujan kerikil, ya, hujan pasir-pasir kecil, ya, hujan kerikil, ya. Nah, yursil alaikum hasiba, ya, musibah, ujian, ya, dengan angin ataupun tadi hujan, ya, bercampur dengan kerikil kecil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, ya, maka kalian benar-benar akan mengetahui kaifa, bagaimana, ya, nadhir, bagaimana pentingnya seorang pemberi peringatan, ya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana dia mengingkarinya, ya. Nakir itu, ya, ingkar. Bagaimana dia mengingkarinya? Maksudnya mengingkari orang-orang yang mendustakan itu. Nah, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidun. Nah, kita disuruh apa? Disuruh oleh Allah memperhatikan. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan atau tidak melihat, ila tayri, kepada apa? Kepada seekor burung, ya, kepada seekor burung. Allah sering banget, ya, memberikan kita perumpamaan dengan binatang-binatangnya, ya, dengan burung, ya, dengan ba'udah atau nyamuk, ya, dengan namlah, semut, ya, al-ankabut, laba-laba dan sebagainya. Itu, ya, mengajak kita untuk berpikir. Jadi Allah di sini berkata, ya, Allah berfirman, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, ila tayri, kepada burung, fauqahum saffati wa yakbidun,
ya, yang ada di atas mereka, burung-burung yang terbang ya di udara di atas mereka, sofat ya, sofat ya, maksudnya dia itu membentangkan sayap ya, sofat ya. Burung kalau terbang kan membentangkan sayap ya. Burung kalau terbang selalu membentangkan sayapnya, melebarkan sayapnya. Nah, kecuali jika hendak turun, dan burung-burung tertentu ya, jika hendak turun dia akan mengepakkan sayap atau ini ya, menggenggam sayapnya biar biar menjadi lebih cepat turun. Nah, ya, sofat itu melebarkan sayap, artinya sofat. Wayak bidun, dan mereka juga yakbidun ya, menggenggam sayapnya. Jadi kadang ya, burung itu kalau terbang tidak mesti dia itu mengepakkan sayap. Kadang juga ya juga bisa menggenggam sayapnya, menggenggam sayapnya. Nah, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang dapat menahan mereka illar rahman, kecuali Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan lajunya burung kecuali Ar-Rahman. Kalau ada seorang yang nembak ya, atau memanah burung yang terbang, kalau misalnya dia kena, itu bukan berarti menahan dia burung ya, tapi itu mah mematikan ya. Mematikan maksudnya menghentikan terbangnya dia. Tapi kalau Allah kan, jika Allah berkehendak ya, tuh burung itu berhenti, ya berhenti. Jika berkehendak Allah jadikan burung itu terbang jauh, bisa melewatin ribuan mil ya, ribuan mil lautan sampai ke pulau tertentu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudrahnya ya, kekuasaannya ya, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Nah, ya, baru kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, ya, qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadhihi aidan min lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu qadirun ala ta'dzibihim bisababi kufri ba'dihim bihi wa ibadatihim ma'ahu ghairahu. Nah, Allah ya, di ayat ini Allah menjelaskan, kata Imam Ibnu Katsir, keadaan ya Allah, wa hadza aidan min lutfi, dan ini juga termasuk kelembutan Allah, warahmah, dan ya sifat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu, berkuasa untuk mengadab mereka ya, mengadab hamba-hambanya karena disebabkan kekufuran sebagian mereka ya, sebab kekufurannya sebagian orang-orang dari makhluk Allah itu, nah, atau dari hamba Allah. Wa ibadatihim ma'ahu ghairahu, dan ya dari sebagian mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sangat bisa menurunkan azabnya karena sebab sebagian mereka yang berbuat kekufuran, dan karena sebab sebagian mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya kita harus berhati-hati jika sekitar kita banyak orang-orang yang berbuat kufur, banyak orang-orang yang berbuat syirik ya, banyak. Nah, maka kita harus hati-hati kalau kita berada di tempat itu. Nah, wa huwa ma'a hadza yahlumu wa yasfahu wa yu'ajjilu wa la yu'ajjilu kama qala ta'ala. Nah, walaupun demikian ya, Allah ya, walaupun Allah bisa ya, sangat mungkin mengadab ya hamba atau sekelompok hamba karena kekufuran sebagian dari mereka atau kesyirikan sebagian mereka, tapi walaupun begitu Allah tetap yahlum ya, halim. Allah itu sangat sabar ya, sangat
halim, lembut dan sabar ya, sangat sabar. Wa yasfa dan sangat membuka lebar-lebar ya kesempatan untuk hambanya ya agar mereka bisa kembali. Wa yu'ajjilu wa la yu'ajjil, dan Allah masih bisa ya walaupun disyirikkan oleh hamba-hambanya, dikufuri oleh hamba-hambanya, Allah masih bisa untuk yu'ajjil, takjil itu mengakhirkan ya. Yu'ajjil masih bisa mengakhirkan apanya? Azabnya. Wala yu'ajjil, dan tidak menyegerakan azabnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ini Allah jelaskan, dan sekiranya Allah itu ingin mengadab manusia karena sebab apa yang mereka perbuat, ma taraka ala dhahriha min dabba, maka Allah tidak akan apa? Tidak akan meninggalkan di atas bumi ya, di atas di atas bumi ini dari satu makhluk hidup pun. Maksudnya Allah binasakan semua, bisa Allah. Ya, kalau Allah disekutukan, kalau Allah dikufuri, Allah bisa menghabiskan semuanya yang ada di permukaan bumi ini. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah milih untuk dirinya mengakhirkan untuk mereka tadi balasannya sampai waktu yang telah ditentukan, apabila telah datang ajalnya atau waktunya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat atas hamba-hambanya, Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi bagi Allah itu mudah menurunkan azab buat siapa saja yang Allah kehendaki, itu sangat mudah. Ya, tapi Allah lebih memilih untuk dirinya mengakhirkan ya pahala ataupun azabnya. Pahala bagi yang berbuat baik, azab bagi yang berbuat buruk. Kemudian waqala hahuna ya, dan Allah kemudian berfirman di sini di ayat ini, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur ay tadhhabu wa taji'u wa tattarib. Nah, di sini Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit yang bisa membenamkan, yakhsif itu bisa membuat bumi itu terbelah atau terbenam ya, membenamkan untuk kalian bumi ini, fa idza hiya tamur, maka kemudian tiba-tiba bumi ini tadhhab wa taji ya, dia pergi dan kembali dan kemudian bergetar atau goncang. Itu kalau sudah Allah takdirkan seperti itu, udah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba ay rihan fiha hasba'u tadmauhum kama qala ta'ala. Ya, di sini Allah lanjutkan, ataukah kalian merasa aman? Kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit jika Allah mengirim untuk kalian hasibah tadi hasbah ya, dan hasbah itu artinya hujan campur kerikil atau angin ya, badai campur kerikil ya, rihan fiha hasbah ya, jadi angin, rihan itu angin yang bercampur hasbah itu kerikil ya, kerikil batu kecil atau kerikil. Jadi sangat mudah bagi Allah mengirim angin yang bercampur kerikil itu, tadmahuhum, yang bisa
menghilangkan akal kalian. Ya, kalau kena kerikil ya memang lumayan kepala ya. Kalau kena kerikil bisa bocor, bisa gegar otak dan sebagainya. Nah, ya mau bisa membuat kalian itu kacau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga di dalam ayat lain, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Nah, ini ada di surat Al-Isra. Apakah kemudian kalian merasa aman ya jika Allah membelah bumi itu untuk kalian ya janibal bar atau ya dataran ya suatu dataran yang dibenamkan oleh Allah atau yang dipecah, yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, au yursila alaikum hasiba, ataukah ya jika Allah mengirim untuk kalian angin yang bercampur kerikil. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan untuk kalian sendiri wakila, seorang penolong pun, seorang penolong pun. Wahada tawa'adahum hahuna biqaulihi fasata'lamuna kaifa nadhir, ay kaifa yakunu inzari wa akibatu man takhallafa anhu wa kadzdzaba bih. Nah, di sini di ayat ini Allah mengancam. Tawa'ada itu artinya mengancam ya ikhwah dan akhwat. Tawa'ada mengancam. Tapi kalau wa'ada menjanjikan. Jadi lawan kata tapi tipis sekali perbedaannya. Kalau wa'ada menjanjikan. Tapi kalau tawa'ada mengancam, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian sungguh benar-benar akan mengetahui bagaimana pentingnya seorang pemberi peringatan ya. Maksudnya adalah bagaimana peringatanku dan akibat terhadap orang-orang yang menyelisihi dari peringatan itu dan serta orang-orang yang mendustakan peringatan itu. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pasti akan melihat, akan mengetahui itu. Orang-orang yang selalu mereka itu berpaling dari peringatan Allah dan mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya di halaman berikutnya ayyuhal ikhwah akhwat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat-ayat setelahnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman setelah fasata'lamuna kaifa nadhir, Allah berfirman wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim ay minal umamis salifati wal qurunil khaliyati fa kaifa kana nakir, ay fa kaifa kana inkari alaihim wa mu'aqabati lahum, ay aziman syadidan alima. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, dan sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah mendustakan, maksudnya umat-umat terdahulu dari zaman-zaman yang sudah berlalu, ya sudah berlalu sangat lama dari ya umat-umatnya para nabi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Ibrahim ya, yang termasuk rajanya, termasuk ya orang tuanya. Kemudian umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh ketika banyak sekali umatnya lebih memilih untuk berbuat kerusakan dan kesyirikan di bumi daripada mentaati perintah Nabi Nuh alaihissalam. Belum lagi umatnya Nabi Lut ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab dihujani hujan yang
yang sangat mengerikan ya, serta membalikan tanah ya, atau membolak-balikan tanah menjadi kuburan mereka. Nah, kemudian umatnya Nabi Hud ya, wa ila adin akhahum huda, kata Allah. Dan Allah sudah mengutus kepada kaum Ad siapa? Hud. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Kemudian umatnya Nabi Saleh siapa? Samud. Wa ila samuda akhahum salihah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengutus kepada umat kaum Samud ya, umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ya, Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud ya, tapi mereka semuanya kufur kepada Allah dan musyrik kepada Allah. Maka Allah binasakan, Allah lenyapkan, ya Allah hilangkan dari muka bumi ini. Nah, bagaimana kesudahan dari mereka. Nah, kemudian aziman syadidan alima, maksudnya adalah azab ya yang menimpa mereka itu azim, azab yang sangat besar, syadid sangat keras, alim sangat pedih atau sangat menyakitkan. Nah, ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mereka pelajaran, untuk mengazab mereka. Tsumma qala ta'ala awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ay taratan yusaffifna ajnihatahunna fil hawa'i wa taratan tajma'u wa tanshuru janahan ma yumsikuhunna ay fil jawi illa ar-rahman ay bima sakhkhara lahunna minal hawa'i min rahmatihi wa lutfihi innahu bikulli syai'in basir ay bima yasluhu kulla syai'in min makhluqatihi. Nah, ya, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan kepada seekor burung? Bagaimana mereka yang berada di atas manusia ya, beratas di awan, berada di awan atau berada di udara, mereka bisa apa? Sofat, bisa mengepakkan sayapnya. Wayak biden, dan bisa ya bisa menggenggam sayapnya ya. Ya, bisa menggenggam sayapnya. Nah, kemudian apa? Maksudnya adalah taratan yusofifna, ya, taratan kadang-kadang dia mengepakkan sayap ya, fil hawa di udara, wa taratan tajma wa tansyur, dan kadang-kadang mengumpulkan sayapnya atau menggenggam, wa tansyur, dan menyebar janahan ya, janahan itu sayapnya, menyebar sayap-sayapnya. Mayum sikuhunna, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada yang bisa ya tasarruf kepada burung-burung itu fil jawi, di udara, illa rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, kita tadabbur bagaimana burung terbang, itu di situ sudah bakal memberikan pelajaran terhadap kita, siapa sebenarnya yang menerbangkan burung itu, siapa? Apakah burung terbang sendiri, tidak ada yang menggerakkan? Apakah burung itu bisa terbang tanpa ada yang menggerakkan? Apakah burung kadang-kadang yang ya nggak kena apa-apa jatuh sendiri, itu benar-benar murni karena perbuatannya si burung tadi sendiri? Ataukah ada sesuatu, ataukah ada kekuatan, ataukah ada campur tangan dari zat yang maha kuasa? Nah, ya, nah di situ apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan bima sakhkhara lahunna, terhadap ya apa yang telah Allah tundukkan untuk mereka ya di hawa atau di udara. Nah, Allah menundukkan sayap-sayap burung untuk burung-burung ya,
sehingga bisa terbang di hawa, ya, di udara. Ini bentuk dari rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kelembutan Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa? Maha melihat, ya, Maha melihat terhadap hal-hal yang yasluhu, ya, kulla syai' min makhluqat, yang sah, ya, untuk setiap makhluknya. Ya, untuk setiap makhluknya. Na'am. Wa hadhihi ka qoulihi ta'ala alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Ya, ternyata ayat yang kita kaji ini itu seperti ada di surat An-Nahl ayat ke-79. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka, ya, tidak melihat, tidak memperhatikan kepada seekor burung musakhkharatin fi jawis sama, yang telah ditundukkan di udara langit, ya, di langit dan di udara. Jadi mereka telah ditundukkan bisa terbang di udara, telah ditundukkan oleh Allah bisa terbang di udara, bisa terbang di bawah langit, ya, atau di udara, di ruang-ruang udara tersebut. Nah, ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa, ya, menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang bisa menahan burung-burung itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bisa, maka burung itu akan habis, akan berkurang. Kenapa? Karena diambil terus, ya, diambil terus. Nah, tapi nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu, la ayatil liqaumi yu'minun, terdapat ya, bukti atau tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Nah, di sini kembali lagi pelajarannya itu untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Apakah mereka bisa mengambil pelajaran dari seekor burung? Ya, seekor burung, bagaimana burung itu melebarkan sayapnya, bagaimana burung itu menggenggam sayapnya dan sebagainya. Maka, ya, inilah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Nah, kemudian ayuhal ikhwah, kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 20 sampai ke 27 insyaallah. Nah, silakan minta kembali ke Olan ada? Fadhal Iqra. Barakallahu fiik ya Olan. Barakallahu Ustaz. Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
Falamma فلما رأوه جلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Nah, hasbuk. Nah, barakallahu fiik. Ya, Wafik ini barakallahu. Syukran, Ustaz. baik. Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, setelah Allah jelaskan tadi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya berkuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, ya, dan mengingatkan kepada kita, coba siapa yang merasa aman dari apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, dari apa yang Allah kehendaki apabila Allah ya membelah atau membenamkan bumi. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa? Enggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat ke-20 ini Allah berfirman, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman, biasanya kalau diawali dengan hamzah, ya, a, ya, tadi juga a amintum itu ada a-nya, ya. Itu artinya apakah? Apakah ada orang yang apakah orang ini yang dia itu jundul lakum, ya, menjadi tentara untuk kalian, jundun, ya, atau menjadi pasukan untuk kalian, yang surukum itu bisa menolong kalian, ya. Tentara ini, ya, apakah orang ini yang dia itu adalah tentara untuk kalian, yang surukum bisa menolong kalian, min dunir rahman, dari selain Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa ada kekuasaan Allah padanya. Apakah ada yang seperti itu? Nah, inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dia tidaklah, ya, merasakan kecuali fi ghurur, dalam ghurur itu terbuai, ya, dengan dunia, terlena, ya, kecuali dalam keterbuaian dunia, fi ghurur, dalam hal yang semu, ya, hal yang tidak nyata. Mereka itu, ya, yang dialami oleh mereka adalah sesuatu yang semu, yang tidak nyata, ya, sesuatu yang melalaikan mereka. Naam. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Apakah orang ini yang memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka rizqahu, apabila Allah menahan rizkinya. Apakah bisa orang ini memberikan rizki kepada kalian jika Allah menghendaki, Allah menahan rizkinya? Jika Allah menahan rizkinya, bisa enggak? Ya, silahkan dipikir, silahkan direnungkan sendiri. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Bal laju fi utuwi wa nufur. Bahkan, ya, mereka itu justru, ya, mereka berbuat, ya, dalam dalam fi utuwin, ya, fi utuwin, dalam melampaui batas, wa nufur, dan kesombongan, ya, dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, wa nufur, dan kesombongan, ya. Bahkan justru mereka itu banyak yang yang nggak peduli, ya. Justru mereka berada dalam kezaliman serta dalam kesombongan, ya. Bukan malah merenung, kemudian menghayati, mentadaburi, dan kembali kepada Allah, tapi banyak di antara mereka justru semakin semakin melampaui batas, semakin sombong. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah, ya, afaman itu artinya apakah orang yamshi mukibban, yang mukibban ala wajhihi, yang berjalan dengan ya, mukibban ala wajhihi itu dengan wajah yang tersungkur, ya.
dengan menyungkurkan wajahnya ya. Jadi apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur itu ahda ya, lebih mendapatkan hidayah, lebih mendapatkan petunjuk, amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegak, yang berjalan lurus di jalan yang lurus tersebut. Nah, jadi apakah ya orang yang jalan dengan muka tersungkur ke bawah itu lebih mendapat petunjuk, lebih mendapat hidayah daripada orang yang jalannya tegak ya di atas jalan yang lurus. Tegak di atas jalan yang lurus. Yang manakah di antara kedua ini yang lebih berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qul huwallazi ansha'akum, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang telah ansha'akum, yang telah menjadikanmu, yang telah mengadakanmu, menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'. As-sam' itu apa? Pendengaran. Wal absar dan penglihatan. Wal af'idah dan hati. Ya, kemudian Allah menjadikan untuk mereka setelah menciptakannya apa? Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, jadi urutannya seperti itu ya, ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, makanya ketika para dokter, para ahli USG ya, atau ahli janin yang sekarang muncul, itu mereka apa? Ya, mereka itu memperhatikan adanya telinga dulu, kemudian mata, kemudian hati. Jadi di sini di ayat ini urutannya itu telinga, kemudian mata, kemudian hati. Ya, itu mungkin bisa diteliti lebih ulang ya. Apakah benar-benar ini menunjukkan urutan ya penciptaan Allah terhadap janin yang ada di perut itu setelah membentuk ya segumpal daging, apa dulu yang Allah ciptakan? Apakah benar pendengaran dulu, kemudian setelah itu penglihatan, kemudian hati, ataukah yang lainnya, ataukah mungkin sebaliknya kalau ada penelitian terhadap hal itu? Nah, ya jika benar ya ternyata penciptaan Allah terhadap janin-janin yang ada di perut itu adalah pertama pendengaran, penglihatan, kemudian hati, maka ayat ini menunjukkan urutan yang sudah dijelaskan 1400 lebih tahun sebelum itu. Nah, qalilan ma tashkurun, ya akan tetapi sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Terus qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah ya Muhammad, dialah yang dzara'akum. Dzara'akum itu artinya aujadakum, mengadakan kalian ya, menciptakan kalian. Katakanlah ya Muhammad, dialah yang telah menciptakan kalian fil ardi, di bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikumpulkan. Nah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, ya orang-orang kufur itu selalu dari dulu sampai sekarang itu nantang siapa? Nantangin Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapankah akan datang janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ini, kata mereka. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Dan ini selalu diucapkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kepada para nabi selain Nabi Muhammad juga diucapkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi mereka selalu berkata,
kapan akan datang janji Allah itu. Yang mengatakan Allah memberikan pahala berlipat kepada orang-orang beriman, orang-orang yang berbuat amal soleh, dan akan mengadab terhadap orang yang berbuat maksiat serta orang-orang yang kufur. Nah, jika kalian termasuk orang yang jujur, kata orang-orang kafir kepada para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad disuruh untuk apa? Menjawab, Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu tentang kapannya itu ada di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu kapan akan datang itu, kapan akan datang janji Allah itu. Wa innama ana nadhirum mubin, dan inilah ucapan para rasul setiap dimintai waktu kapan mereka selalu mengatakan innama ana nadhirum mubin. Ilmunya tentang kapan itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan saya adalah hanya pemberi peringatan yang nyata. Anda nggak tahu kapannya, kata para nabi, para rasul, tetapi Allah mengutus saya hanya untuk memberi peringatan yang nyata. Nah, jadi bukan kapannya yang diketahui oleh para nabi, tapi peringatannya itu yang disampaikan oleh mereka kepada manusia. Nah, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, maka ketika mereka melihat zulfatan atau azab Allah, janji Allah itu datang, zulfa dengan dekat, atau sudah sampai kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka wajah-wajahnya orang yang kafir itu sayyi'ah, menjadi buruk. Wajahnya itu bertambah buruk ketika datang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ketakutan, mereka sangat takut, dan akhirnya wajah mereka berubah menjadi buruk, tidak seperti biasanya. Nah, ketika datang janji Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi kuntum bihi tad'un, waqila hadza, dan dikatakan kepadanya alladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dahulu kalian tad'un, mengklaim atau mengaku-ngaku. Kapan diaku oleh kalian atau menjadi senjata kalian di saat itu. Kapan kalian mengaku bahwa janji Allah itu tidak akan datang, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, inilah apa yang kalian tunggu dahulu di bumi. Nah, jadi Allah datangkan janji Allah di ayat ke-27 ini. Nah, baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini arti dari ayat 20 sampai 27 ya. Kemudian sedikit tentang penjelasannya. Karena masih panjang dia menjelaskan ayat 20 sampai 27 ini lumayan panjang beliau Imam Ibnu Katsir. Di paragraf pertama mungkin kita bisa ambil paragraf pertama terlebih dahulu. Yaqulu ta'ala lil musyrikin alladzina abadu ma'ahu ghairahu yabtaghuna 'indahum nasran wa rizqa munkiran alaihim fima i'taqaduhu wa mukhbiran lahum annahu la yahsulu lahum ma ammaluhu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini kepada orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada selain Allah, kemudian mencari di sisi mereka, di sisi berhala yang disembah oleh mereka apa? Nasron, pertolongan, warizkon, dan rizki. Jadi mereka orang-orang musyrik
selain menyembah mereka, ya tujuan menyembahnya apa? Mencari pertolongan dan rezeki di hadapan berhala-berhala itu. Mungkiran alaihim fi ma'taqaduhu, ya mereka melakukan itu dengan mengingkari, ya mereka mengingkari terhadap apa yang sudah mereka yakini, wa mukhbiran, dan mereka sampaikan lahum kepadanya, ya yang mereka sampaikan kepada mereka bahwa dia tidak akan mendapatkan lahum dari mereka atau kepada mereka ma'amaluhu, apa yang menjadi angan-angan mereka, ya menjadi angan, ya atau apa ya, sesuatu yang diharapkan, ya angan-angan mereka. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman ay laisa lakum min dunihi min waliyyi wala waqin wala nasirin lakum ghairah. Ya, di sini Allah berfirman, apakah orang yang dia itu menjadi tentara untukmu itu bisa menolong kamu dari selain Allah, ya dari ikut campur selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain Allah apakah ada yang bisa ikut campur tentang kekuasaannya? Ai laisa lakum min dunihi wali, ya maksudnya adalah tidak ada bagi kamu dari selain Allah itu dari seorang penolong pun, dari seorang penjaga, dari seorang penjaga pun, wala nasir, dan dari seorang, ya sama wali sama nasir penolong pun, lakum untuk kalian, ghairahu selain Allah. Jadi kita nggak bisa ya mengandalkan seseorang penolong pun, penjaga pun dari selain Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Walaupun ya misalnya ada kata-kata sumpah atau setia sampai ya maksudnya orang yang melindungi itu bersumpah akan setia sampai ini, ya tidak ada kata Allah, nggak bisa selain Allah bisa ya sampai pasti ngomong atau pasti mengucapkan itu dan dia bisa melakukannya. Ya kalau dia ngomong doang sih banyak, tapi melakukannya nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inil kafiruna illa fi ghurur. Ya sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas tipu daya saja. Ya, mereka kalau berjanji akan melindungi, akan menjadikan penjaga sampai matinya, itu hanya omong kosong. Namanya kayak kalau kita mencari pelindungan kepada orang-orang kafir, ya dan mereka bersumpah atas hal itu adalah omong kosong. Nggak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu ay man hadzal ladzi idza qata'a Allahu ankum rizqahu yarzuqukum ba'dah. Ya, Allah berfirman, apakah ada orang yang memberikan rezeki jika Allah menahan rezekinya? Maksudnya adalah orang yang bisa apabila Allah memutuskan rezekinya yang Allah rezekikan kepada kalian, apakah ada orang yang bisa menggantikan Allah? Jawabannya nggak ada. Yakin, dengan seyakin-yakinnya nggak ada yang bisa memberikan rezeki ya jika Allah tidak berkenan memberikan rezeki kepada seseorang. Jika Allah tidak berkenan, ya sudah, nggak akan ada rezeki untuk orang itu jika Allah berkenan. Ai la ahada yu'ti wa yamna wa yakhluqu wa yarzuqu wa yansuru illallahu azza wa jalla wahdahu la syarikalah. Maksudnya adalah orang-orang yang bisa memberi, ya, kemudian mencegah
menciptakan, memberi rizki, menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini adalah sebenarnya adalah tauhid rububiyah ya, yang menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mencipta, menahan, memberi rizki, menolong, itu semuanya adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ai wa hum ya'lamuna dzalika wa ma'a hadza ya'buduna ghairahu. Maksudnya mereka itu orang-orang kafir tahu hal ini ya, tahu akan hal itu, akan tetapi mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin pusing ya. Mereka tahu tapi mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena kesombongan dalam hatinya, mungkin karena hal-hal yang mereka itu takut dicela, takut dicemooh oleh masyarakatnya, bisa juga seperti itu ya. Dan itu terbukti di zaman kita sekarang. Misalnya kita mau menghindar dari adat, ya pasti akan dicela oleh orang-orang ya pada umumnya. Menghindar dari adat pasti akan dicela oleh orang-orang. Terus kita gimana? Ya sudah, kalau adatnya itu mukhalif li syariah, ya menyelisih syariah, maka kita tidak usah takut, ya tidak usah takut, walaupun akhirnya dicela sama masyarakat atau dicemooh bahkan dimusuhi. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ballaju ay istamarru fi tughyanihim wa ifkihim wa dalalatihim fi utuwi wa nufur ay fi mu'anadatin wastikbarin wa nufur ala idbarihim anil haqqi la yasma'una lahu wa la yattabi'unah. Ya, karena ini Allah berfirman, mereka istamarru, selalu ya, terus-menerus dalam melampaui batas dan kedustaan mereka dan kesesatan mereka. Fi utuwi wa nufur, maksud kata utuwin wa nufur, utu itu mu'anadah ya, ingkar. Utuwin itu ingkar, nufur itu istikbar atau sombong, istikbar. Jadi fi utuwin, kata utu itu ingkar ya, ingkar di sini ya, ada ingkar. Nufur adalah istikbar atau sombong. Jadi mu'anadah itu dengan pengingkaran ya, dengan pengingkaran, wastikbar dan kesombongan. Ala idbarihim, terhadap berpalingnya mereka dari kebenaran. La yasma'un, mereka tidak mau mendengarkan kepadanya, kepada peringatan itu atau kepada para rasul itu, wala yattabi'unahu, dan mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Wallahu ta'ala alam ya. Ayuhal ikhwa wal akhwat, sekiranya kita cukupkan ya sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, dari paragraf kedua di surat Al-Mulk ayat 20 ini insyaallah. Ya, baik, silakan jika ada yang ditanyakan ayyuhal ikhwah. Kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pertemuan untuk kali ini. Baik, ayyuhal ikhwah, sepertinya tidak ada ya yang ditanyakan, dan mudah-mudahan kita semuanya ya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa ya memahami Al-Quran, yang bisa mentadabburi Al-Quran, dan Allah memberikan kepada kita ya pintu rahmatnya, kemudian pintu maghfirahnya, dengan sebab kita belajar ya memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayyuhal ikhwa wal akhwat ya, marilah kita sama-sama tutup kajian kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.